Kepolisian Daerah Banten, Polda Banten kembali menetapkan 2 tersangka baru kasus pemerasan Kadin Cilegon yang meminta proyek sebesar 5 triliun rupiah setelah 3 aktor utama ditetapkan sebagai pelaku pemerasan oleh Kadin Cilegon dan LSM setempat. 2 tersangka baru tersebut yaitu Isbatullah atau IB dan Zulbasid atau ZB untuk kepentingan penyidikan para pelaku sudah ditahan di Mapolda Banten. Dirkrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan mengatakan, IB merupakan pelaku yang berperan mengintimidasi investor PT Chandra Asri. IB melakukan intimidasi dengan melakukan pengancaman kepada PT Total selaku pengembang proyek Chandra Asri. IB merupakan wakil ketua Kadin Cilegon bidang organisasi. IB sempat mangkir dari pemanggilan kepolisian dan menjadi DPO. IB ditangkap di daerah Pandeglang pada 9 Juni lalu. Sedangkan pelaku kedua, Zulbasid, yang menjabat Ketua LSM Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan atau BMPP, di mana ZB berperan mengancam dan mengintimidasi PT Cina Chengda Engineering atau CEE yang merupakan kontraktor PT Chandra Asri Alkali CAA di Cilegon. Bahkan juga ZB mengancam jika Kadin Cilegon tidak dilibatkan akan melakukan pengerusakan dan berusaha menghentikan jalannya proyek yang akan dikerjakan oleh PT Chengda. Perkembangan penyidikan terkait masalah kasus Kadin versus PT Chengda, Polda Banten sudah menetapkan dan melakukan 2 orang pelaku baru, yang mana adalah saudara IB ini jabatan sehari-harinya adalah Wakil Ketua Kadin bidang organisasi dan saudara ZB adalah Ketua LSM BMPP di bidang industri. Yang mana peran yang bersangkutan yaitu pada tanggal hari H kejadian, terus sebelum kejadian diundang pada Ketua Kadin di kantor Kadin. Di situ diberikan kesempatan bicara oleh Ketua Kadin. Saudara IB ini melakukan penekanan dan ancaman terhadap saudara Haryanto dari pihak PT Total. Namun yang bersangkutan belum paham karena adalah yang bersangkutan pejabat baru di PT Total ini, menggantikan pejabat sebelumnya Pak Fauroni, sehingga di situ terjadi ancaman, intinya mempertanyakan, mempertegas kembali terkait masalah surat pernyataan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian satu lagi itu adalah Ketua LSM, perannya sangat jelas di video yang sudah viral, nampak intinya mengancam akan menyetop operasional perusahaan ini apabila tidak dilibatkan dalam pembangunan PT Chengda ini. Dian menambahkan mereka diancam dengan pasal 335 ayat 1 KUH Pidana tentang tindak pidana memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman. Mereka diancam kurungan pidana paling lama 9 tahun penjara. Sebelumnya Polda Banten telah menetapkan 3 aktor utama dalam kasus tersebut, yaitu Ketua Kadin Cilegon Muhammad Salim, Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Ismatullah, dan Ketua HNSI Cilegon Rufaji Jahuri. Muhammad Imron, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.